Ya, jadi diskusi ini berkenaan dengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Kalau Ibu perhatikan ya, kalian itu kalau belajar di dalam kelas itu sepertinya cepat bosan ya, cepat bosan. Terus motivasi kalian itu kurang kalau belajar di dalam kelas. Nah di sini Ibu mau ngajak kalian diskusi. Kira-kira kalau menurut kalian itu untuk pembelajaran kedepannya itu kalian itu mau pembelajaran yang bagaimana? Oke, Dimas, mana Dimas? Kita kan memiliki fasilitas sekolah yang lengkap. Bagaimana kalau kita menggunakan lab komputer untuk belajar agar pembelajaran yang kita lakukan lebih menyenangkan dan tidak membosankan? Oke, berarti kata ya benar ya kata Dimas, kita kan ada lab komputer ya. Lab komputer itu hampir jarang digunakan ya. Ya, benar kata Angni, kalau lab komputer itu jarang digunakan. Benar sekali kata Dimas tadi. Bagaimana kalau kita memanfaatkan lab komputer? Jadi kita mau belajar di lab seperti itu ya. Oke, yang lain untuk kalau menurut kalian nih, apa untuk pelajaran bahasa Inggris saja atau misalnya mau kalian pelajaran lain juga belajar dalam komputer? Ya, Angni? Yang mana Angni? Kalau untuk belajar di lab komputer, jangan bahasa Inggris saja, semua mata pelajaran juga bisa kan Miss belajar di sana? Oh ya, jadi semua mata pelajaran itu bisa belajar di lab komputer. Jadi tidak hanya pelajaran dengan Miss saja ya, tidak hanya bahasa Inggris saja. Jadi nanti kita untuk semua mata pelajaran kita usahakan untuk belajar di lab komputer. Tapi maksud Ibu di sini, kenapa Ibu ngajak kalian diskusi? Ini memang benar-benar memang dari kalian yang mau belajar di sana. Terus nanti Ibu koordinasi dengan kepala sekolah, terus dengan wakil kurikulum dan dengan guru-guru lainnya. Kalau sudah sepakat, nanti kita bisa buat program untuk pembelajaran di lab komputer. Jadi kita pakai IT nanti belajarnya. Nah, sekarang ini pertanyaan Ibu ya, kalau seandainya kita jadi nih ya belajar di lab komputer, kira-kira nanti pada saat pembelajaran itu kalian itu apa saja sih yang akan kalian akses atau apa saja yang akan kamu gunakan pada saat pembelajaran nanti di lab komputer itu? Nah, belajar apa di lab komputer itu misalnya? Ada yang bisa usul misalnya, Miss saya mau belajar ini itu apa misalnya? Ada? Ya apa? Menggunakan Canva untuk mengerjakan tugas, menonton video pembelajaran, dan menggunakan quizzes untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, ya. Jadi pertama pakai Canva. Ada yang sudah bisa mengakses Canva? Sudah bisa? Sudah bisa ya? Kamu pakai, kalian sudah punya akun masing-masing ya? Ada akun belajar. Nah, akun belajar ID sudah bisa akses Canva semua ya. Jadi nanti kamu pakai Canva untuk membuat misalnya tugas ya. Ada tugas misalnya kalau bahasa Inggris itu misalnya buat teks prosedur ya, seperti itu. Kamu buatnya di Canva. Terus tadi kata Dimas ada apa lagi tadi? Yang kedua tadi? Nah ya, misalnya kalian bisa searching video-video pembelajaran ya dari ini pakai komputer atau Chromebook gitu ya yang di lab kita itu. Terus terakhir bisa untuk apa tadi? Menjawab pertanyaan dari Miss. Nah, oke, misalnya ada pertanyaan berarti itu nanti ke asesmen, penilaian ya. Nah, untuk penilaian kalian nanti berarti bisa pakai misalnya quizzes atau bisa pakai Kahoot, bisa juga misalnya kita pakai apa? Google Form ya. Bisa seperti itu. Oke? Nah, jadi ini tanya ya, jadi anak-anak semua apakah semuanya bisa setuju dengan usul dari teman kita tadi, Mas? Setuju ya? Setuju. Jadi kalian mau belajar di lab komputer. Oke, jadi berarti nanti kalau kalian sudah setuju semua, berarti nanti Ibu koordinasi dengan kepala sekolah ya. Kedepannya berarti akan dijadwalkan untuk seluruh mata pelajaran kita akan belajar di lab komputer. Jadi kita akan menggunakan lab komputer, menggunakan Chromebook, dan jangan lupa akun belajar ID kalian. Masih ingat ya semuanya? Akun belajar ID karena nanti kan
kalian masuk di situ pakai akun belajar ID kalian masing-masing. Oke, Ibu Rasas, untuk diskusi hari ini cukup sekian ya. Cukup sekian untuk diskusi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas masukannya ya dari kalian semua. Ibu berharap nanti ke depannya kalau sudah belajar di lab komputer kalian lebih termotivasi, lebih semangat lagi untuk belajar ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah Bu ya. Ini Bu ya, maaf mau mengganggu waktunya sebentar Bu ya. Ini di sini saya ini kan ada tugas dari guru penggerak Bu ya untuk membuat satu program kerja yang nantinya nanti akan kami implementasikan pada sekolah tempat saya mengajar Bu ya. Nah, di sini kan Ibu sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 11 Prabumuri ini. Jadi di sini saya ingin melaporkan atau kepada Ibu Bu ya program kerja yang sudah saya rancang ini Bu ya. Ya. Jadi ini Bu ya, program kerjanya itu prakasa perubahannya atau misi yang saya usung di sini adalah untuk mewujudkan generasi yang kreatif dan mandiri dan meltek ini artinya melek teknologi ya, Bu ya, sesuai dengan keadaan murid kita zaman sekarang Bu ya, perkembangan zaman sekarang. Nah, serta nanti terciptalah suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Jadi seperti itu Bu ya prakarsa perubahannya ataupun misi yang saya usung dalam program kerja ini. Ini Bu ya, untuk nama programnya itu adalah, jadi saya buat nama programnya itu adalah estetik Bu ya. Jadi estetik itu artinya singkatan dari enjoyable studying emphasizes STIC. Jadi nanti di sini saya itu ingin menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, terus tapi ditekankan pada penggunaan TIC. Nah, jadi nanti kita belajarnya di laboratorium komputer, siswa diajak ke sana, terus kita menggunakan komputer ataupun Chromebook pada saat pembelajaran. Kenapa saya memilih yang seperti ini? Karena kita sesuaikan dengan keadaan zaman yang sekarang Bu ya. Anak-anak kita sekarang kan sudah generasi Z maupun generasi Alpha ini, mereka sudah sangat melek sekali dengan teknologi. Jadi diharapkan dengan penggunaan media pembelajaran seperti ini, anak-anak kita itu nanti bisa lebih tertarik, bisa lebih termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Jadi seperti itu Bu. Sebenarnya. Oke. Terus teknis pelaksanaannya nanti seperti apa nanti? Nah, jadi nanti teknis pelaksanaannya ini kan Bu nanti akan termasuk dalam intrakurikuler Bu kan ya. Ini kan termasuk dalam intrakurikuler. Jadi nanti untuk setiap guru mata pelajaran itu akan terlibat dalam program ini. Jadi nanti kita mungkin akan dibuat terjadwal seperti itu untuk mengadakan pembelajaran di lab dengan menggunakan TIK tadi. Jadi seperti itu nanti teknisnya. Oke, baik. Semoga pembelajaran ini bisa berpusat pada siswa ya. Iya Bu. Itu saja. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya.